Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari, teman-teman sekalian yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Yohanes bab 1 ayat 29 sampai 34. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari, Penginjil Yohanes ini beberapa hari yang lalu diperdengarkan juga kepada kita pada bab dan ayat yang sama berkaitan dengan Yohanes yang menunjuk kepada Yesus. Jadi di sana Yohanes melihat Yesus atau memberitakan dengan menunjuk kepadanya bahwa dia itu adalah anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah yang tentunya di sini mempunyai suatu misi, yaitu untuk menghapus dosa dunia. Dan juga Yohanes memberi kesaksian bahwa dalam peristiwa pembaptisan yang telah dilakukannya kepada Yesus, itu bukan merupakan sebuah peristiwa yang kebetulan, tetapi memang direncanakan oleh Allah sendiri. Dalam penginjil yang lain dikatakan bahwa Yohanes sebenarnya menolak apa yang diminta oleh Yesus untuk membaptis dirinya. Tetapi Yesus mengatakan bahwa biarlah hal itu terjadi supaya digenapi apa yang telah dikatakan tentang mereka. Yohanes pun kemudian membaptis Yesus. Dan ada tanda-tanda atau peristiwa yang terjadi dalam peristiwa itu yang sudah difirmankan kepada Yohanes Pembaptis, ya, di mana Yohanes Pembaptis dalam peristiwa pembaptisan itu ada seekor burung merpati hinggap di atas Yesus yang merupakan Roh Kudus. Dan tentu di sini Yohanes memberi kesaksian yang pasti, atau Yohanes Pembaptis sungguh yakin bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Dan itu diberitakannya kepada para pendengarnya. Teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, kesaksian Yohanes bahwa Yesus itu adalah anak Allah merupakan sebuah kesaksian yang tepat, ya, kesaksian iman yang luar biasa, di mana Yohanes itu memang Yesus itu adalah sabda Allah yang menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Dan dalam peristiwa menyelamatkan manusia, dia harus mengorbankan dirinya sebagai anak domba Allah, atau sebagai anak domba. Dalam tradisi Israel, Paskah Israel, ada satu peristiwa di mana
Imam Agung masuk ke dalam bait suci, masuk ke dalam ruang Maha Kudus untuk mempersembahkan kurban anak domba sebagai penghapus dosa, selain dosanya sendiri dan juga dosa banyak orang. Dan yang dikurbankan di sana sebagai persembahan itu adalah anak domba Allah, binatang, ya. Jadi binatang itulah yang dikurban, untuk binatang kurban, binatang persembahan. Di mana melalui binatang itu umat atau orang Yahudi pada waktu itu memohon agar Allah sekiranya menghapus dosa mereka. Tetapi kemudian apa yang menjadi tradisi itu, tradisi Yahudi atau apa yang menjadi perintah dalam hukum Taurat, disempurnakan oleh Yesus. Dan kita tahu bahwa Yesus itu sendiri adalah kepenuhan janji Allah kepada para nabi maupun kepada bapa bangsa Israel, ya, atau bapa bangsa orang Yahudi, bapa bangsa kita, di mana dikatakan akan datang seorang Mesias yang akan menyelamatkan Israel, yang akan membebaskan Israel, yang akan memerintah Israel, dan kepenuhan janji itu terdapat dalam diri Yesus Kristus. Dan Paskah Yahudi itu disempurnakan oleh Yesus, atau ritus itu disempurnakan secara baru oleh Yesus, di mana yang dikurbankan di sana bukan lagi anak domba, binatang seperti yang kita kenal itu, tetapi diri Yesus sendirilah yang dikurbankan di sini. Jadi dia dikurbankan sebagai anak domba, yang tentunya adalah anak domba Allah. Dan dalam peristiwa pengorbanan Yesus, bukan Yesus itu seperti diperlakukan seperti anak domba, tetapi dalam hal ini Yesus mengalami penderitaan, Yesus mengalami siksaan. Tanpa ada banyak kata, Yesus disalibkan hingga pada akhirnya dia wafat di salib, dan pada hari yang ketiga dia bangkit, dia menang atas maut. Tentu dalam peristiwa penderitaan Yesus itu, disitulah Allah menunjukkan bahwa anak domba Allah atau Yesus sebagai anak domba Allah sungguh-sungguh menyerahkan dirinya untuk menyelamatkan manusia. Ya, bukan lagi menyelamatkan dalam konteks kecil, dalam komunitas Yahudi atau komunitas kecil, tetapi untuk semua manusia. Sehingga pengorbanan Yesus itu merupakan pengorbanan untuk keselamatan manusia. Dengan Yesus mengorbankan diri, dia menunjukkan di hadapan Allah Bapa kesempurnaan kesetiaan manusia. Jadi Yesus adalah manusia yang sangat setia, sempurna dalam kesetiaan. Sehingga dengan demikian Allah pun bermurah hati untuk memberikan pengampunan kepada manusia. Dan dalam peristiwa itu Yesus sudah menyediakan atau Allah menyiapkan keselamatan objektif bagi manusia. Semua orang diperkenankan untuk masuk ke dalamnya. Sehingga tinggal bagaimana manusia itu mau atau tidak untuk masuk ke dalam ruang keselamatan objektif yang disediakan oleh Allah. Ya, tentu melalui tindakan nyata yang dilakukannya, yaitu berbuat baik atau menunjukkan diri sebagai pribadi-pribadi yang percaya kepada Tuhan dalam kehidupan nyata di tempat kerja, keluarga, masyarakat, dan sebagainya. Sehingga keselamatan itu dikatakan sebagai keselamatan subjektif. Tindakan baik manusia itu menunjukkan keselamatan subjektif dari diri manusia atau jawaban ya manusia untuk masuk ke dalam ruang keselamatan yang disediakan oleh Allah sendiri melalui salibnya. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, pada kesempatan ini juga penginjil Yohanes memberitakan kepada kita bagaimana Yesus itu sungguh-sungguh hadir dan juga memberikan makna baru atas baptisan Yohanes, di mana Yesus menghendaki agar semua orang yang dibaptis dan percaya kepadanya sungguh-sungguh bertobat dan sungguh-sungguh mengalami Allah dan mempraktekkan kehadiran Allah dalam dirinya dalam kehidupan nyata. Teristimewa kita sebagai orang yang telah dibaptis dipercayakan untuk
menjalankan tugas yang dipercayakan oleh Yesus sendiri kepada kita. Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia adalah anak Allah. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.